Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go. Dinodai suami sendiri. Ingat ya, kamu itu aku bayar buat jadi suami bohongan. Jadi nggak usah nuntut ini itu. Aku nggak sudi tidur bareng sama kamu. Ucapku tegas kepada laki-laki yang tadi pagi baru saja mengucapkan ijab kabul di hadapan ayahku. Iya, Tias. Aku mengerti, sahutnya dengan lembut. Kalau begitu, malam ini kamu tidur di sofa. Nanti kalau kita pindah ke rumah baru tidur di kamar masing-masing. Iya. Aku ngerti. Aku juga tahu diri untuk nggak macam-macam sama kamu. Baguslah. Awas ya, cari-cari kesempatan. Perjanjian kita batal, dan kamu harus balikin semua uang yang aku kasih. Kalau enggak, selamat tidur di penjara. Ucapku sinis, lalu naik ke atas ranjang dan menutup tubuh dengan selimut. Terdengar dia menghela nafas kasar, lalu berjalan menjauh. Mungkin langsung ikut berbaring di sofa karena lelah. Kami baru saja selesai dari acara resepsi mewah yang diadakan oleh keluargaku di hotel mewah. Papi dan Mami begitu senang, karena akhirnya aku memutuskan untuk menikah. Ya, aku seorang wanita berusia 34 tahun. Wanita karir yang memulai bisnis sendiri di dunia penerbitan dan percetakan. Di usia yang tak lagi belia, menjadikan kedua orang tuaku was-was perihal jodohku. Sementara kedua adikku sudah melangkahi dan memiliki beberapa anak. Hal itu bukan tanpa sebab. Banyak pria sepadan yang jatuh hati dan bersedia meminangku. Namun semuanya mundur, begitu mendengar pengakuan dariku yang keluargaku sendiri pun tak tahu. Ya, itu adalah dosa di masa lalu yang telah aku perbuat. Berhubungan badan dengan kekasihku, lalu ditinggalkan begitu saja. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan. Menjadi sanksi sosial, hingga tak ada pria baik-baik yang mau menikah denganku. Aku bukan lagi gadis yang suci. Pertemuan pertamaku dengan Zain _suamiku_ bukan tanpa alasan. Laki-laki yang usianya terpaut usia lebih muda 4 tahun dariku itu seorang penulis. Lebih tepatnya ghostwriter. Seperti namanya, dia memang seperti hantu. Menulis tanpa menunjukkan jati diri, kemudian menjual mahal karyanya kepada penulis amatiran namun ingin terkenal. Sibino Sontoloyo. Tak perlu menunggu bukunya laku dan mengharapkan royalti, dia bisa mendapatkan uang tunai sekaligus dengan sekali pembayaran. Entahlah, dia bilang butuh uang untuk biaya pengobatan ibunya yang sakit-sakitan. Suatu hari dia datang ke kantor, meminta bantuan agar perusahaan meminjaminya uang yang jumlahnya tidak sedikit. Padahal saat itu, dia sama sekali belum punya karya baru yang akan kami beli. Namun dia terus memohon, karena tak ada lagi tempatnya meminta pertolongan selain perusahaanku yang selama ini bekerja sama dengannya secara rahasia. Aku pun merasa iba. Namun bukan seorang pebisnis namanya kalau tidak mengharapkan keuntungan. Aku menawarinya kontrak kerjasama selama 1 tahun. Bukan sebagai penulis, tapi sebagai suami. Aku memberikan jumlah uang yang dia minta, dengan surat perjanjian kerjasama dan juga surat perjanjian hutang bila mana dia melanggar perjanjian. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah menuntutnya ke pengadilan, perihal hutang piutang. Selain itu, aku masih berbaik hati memberinya uang bulanan selama dia masih berstatus suamiku. Tawaran yang begitu menggiurkan, hingga hanya laki-laki tidak waras saja yang akan menolaknya. Setelah nanti resmi bercerai,
aku tak akan takut lagi dengan status tidak perawanku. Toh menjadi hal yang wajar, karena semua orang berpikir Zainlah yang telah memiliki tubuhku seutuhnya. Aku bergegas membuka pintu kamar untuk menyusulnya. Namun aku terkejut saat tahu dia masih berdiri di depan pintu, menungguku. Dengan gaya elegan, aku mensejajarkan diri. Kemudian kembali bergelayut manja merangkul lengannya melewati keluargaku yang sedang berkumpul. Dah, Papi. Dah, Mami. Dah semuanya. Aku berpamitan sambil memutar-mutar telapak tangan ala Miss Universe kepada mereka. Duh, mesranya. Nempel terus. Enak punya suami kan, Mbak? Makanya nikah jangan ditunda-tunda. Secara bergantian mereka menggodaku yang tengah bergandengan mesra dengan suamiku. Membuat pikiranku senang bagai di awang-awang. Hati-hati di jalan, kalian, pesan Mami setengah berteriak. Iya, Mi. Iya, Mi. Aku dan Zain menjawab serempak. Hari ini kami kembali melihat rumah yang akan kami tempati. Hadiah dari Papi sebagai kado pernikahanku. Aku tak ingin berlama-lama di sana. Sangat lelah berpura-pura demi meyakinkan mereka bahwa pernikahan kami benar-benar bahagia. Sudah sejak 3 bulan lalu, kami sudah berlatih dan gladi resik sebelum menikah. And well, Papi dan Mami setuju meski Zain bukan dari kalangan ningrat seperti kami. Bahkan Zain langsung bisa mengambil hati Papi dan menjadikannya menantu kesayangan. Dane, yang ini kamar aku, ya? Kamar kamu di sebelah. Aku mau yang ada kamar mandinya, pintaku. Lebih tepatnya perintah. Iya, terserah kamu. Ya, emang terserah aku dong. Terus, kita pindahnya kapan? Besok aja deh. Biar Nita dan Tiwi pulang dulu. Males banget kalau mereka nanti minta ikut. Mana minta ngadain syukuran lagi. Repot. Oh, jadi malam ini kita tidur bareng lagi? Dia berdiri di depanku sambil tersenyum. Jangan mimpi. Kamu tetap tidur di sofa. Padahal tempat tidurnya besar, loh. Bodoh amat. Kalau aku nggak tahan gimana? Heh, suami bayaran. Aku berkacak pinggang di hadapannya. Iya, juragan istri. Dia sedikit membungkuk agar wajah kami sejajar. Mau masuk penjara? Dia menggeleng, kemudian mundur teratur. Kami kembali lagi ke rumah orang tuaku. Rumah besar itu terlihat sepi. Adik-adik dan keponakanku sudah tidak ada. Sudah pada pulang, Neng, jawab Bi Inah, wanita paruh baya yang bekerja di rumah kami. Aku menarik nafas lega. Setidaknya hari ini aku bisa bebas berkeliaran di rumah tanpa harus bersandiwara lagi. Adik-adikku dan keluarganya memang selalu sibuk. Sama seperti diriku yang juga mengelola bisnis masing-masing. Hanya Zain saja yang tidak memiliki bisnis sendiri. Jangankan bisnis, pekerjaan tetap pun dia tak punya. Hingga 2 bulan yang lalu, aku memintanya bekerja di kantorku sebagai tim editor. Seorang penulis handal seperti dia, pasti dengan mudah bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Ya, daripada punya suami pengangguran. Kami berjalan kaki menuju kafe yang terletak di seberang kantor. Kafe langganan yang selalu menjadi tempat makan siangku dari dulu jika sedang malas bepergian. Kamu nggak usah sok tebar-tebar pesona deh, celetuku. Masih membahas soal karyawanku tadi. Enggak, kok. Kan kamu lihat sendiri aku cuma ngasih tahu apa yang dia nggak ngerti. Jawabnya dengan lembut. Halah, modus.
Udah dong, ngambeknya, bujuknya, sambil menyeruput americano dingin yang sudah tinggal setengah. Aku pun melakukan hal serupa dengan minumanku, sembari membuka kembali akun Facebook di gawai mahalku. Mataku membelalak kaget, hampir copot saat melihat komentar demi komentar dari postingan yang kubuat kemarin. Wah, ngeri ya. Gila juga kamu, Yas. Asli gak tuh? Gak sia-sia ya, Yas punya banyak editor. Editannya ngeri. Bagus banget. Jadi penasaran lihat aslinya. Jangan-jangan aslinya burik lagi. Huff. Hatiku panas membaca satu persatu komentar mereka. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka harus lihat Zain secara langsung. Biar mereka tahu kalau suamiku ini tampan dan juga rupawan. Awas aja kalian. Salahku sendiri memang. Karena kesal, aku tak mengundang mereka ke resepsi super muahku. Biar mereka tidak numpang eksis buat pamer foto-foto keren di acara sakralku. Kamu kenapa, Yas? Rupanya Zain memperhatikan mimik wajahku yang sedang meradang ini. Gak perlu tahu, sahutku, geram. Segera ku balas komentar dengan mentak nama mereka satu persatu. Hel? Gak boleh sirik dong hanya karena suami kalian gendut dan juga tua. Kalau mau kenalan langsung, kita reunian aja, yuk. Jangan lupa ya, bawa suami masing-masing. Suami sendiri loh. Jangan suami orang. Kuselipkan emotikon wajah sedang tersenyum. Walaupun lebih cocok jika kuberikan emotikon makhluk merah bertanduk dua. Jangan bohong, ya? Awas kalau nggak dateng. Jangan banyak alasan lagi. Serang mereka dengan berbagai macam emotikon. Wah, nantangin ini. Pamer suami? Siapa takut? Kami langsung pulang ke rumah baru. Segala macam perabotan sudah dipersiapkan oleh papi dan mami. Kami hanya tinggal membawa pakaian saja. Itu pun sudah sebagian aku pindahkan dari rumah lama. Kita ngambil pakaian di rumah papi lah, Yas. Aku nggak ada baju, buat ke kantor besok, pintanya saat di perjalanan. Nggak usah diambil. Baju murahan kayak gitu nggak pantas buat jalan sama aku. Celaku. Terus, besok aku nggak pakai baju, gitu? Mau pamer roti sobek ya, sama cewek-cewek di kantor? Biar mereka tahu kalau kamu punya perut bagus, cecarku. Tuh, kan. Akhirnya kamu ngaku juga kalau aku ini laki-laki menarik, godanya lagi. Duh, kan. Salah bicara lagi aku. Bisa tambah GR nanti suami bayaranku ini. Kami sampai di rumah. Menuju kamar masing-masing. Aku merebahkan diri demi menghilangkan rasa penat. Rasa lelah membuatku cepat terlelap dan tak sadarkan diri. Dengan tergesa, aku berjalan menghampiri mereka. Berdiri di sisi Zain, dan menepiskan tangan gadis yang sedang menyentuhnya. Dengan sigap aku langsung menggantikan posisi untuk merangkul lengannya. Dengan berwajah angkuh dan membusungkan dada, aku menantang dan menatap wajahnya. Siapa kamu? Tanya gadis itu dengan wajah terkejut. Kamu yang siapa? Berani megang-megang suami orang. Mau jadi pelakor, ya? Kepengen viral? Sindirku. Bu. Ibu yang jangan berani megang-megang cowok sembarangan. Ingat suami dan anak yang lagi nungguin di rumah. Hah? Ibu? Aku menoleh ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Siapa yang sedang dia panggil ibu? Aku? Apa aku terlihat terlalu tua di matanya? Cewek minus. Minus mata, minus akhlak.
Siapa yang kamu panggil ibu? Hah? Siapa lagi? Emang di sini ada orang lain? Berani kamu, ya? Aku menggulung lengan bajuku untuk menyerangnya. Mungkin akan menjambak bulu matanya, lalu menggelitiki perutnya dengan kuku panjangku. Namun dengan menghela nafas Zain langsung menahan tubuhku. Udah. Kenapa bertengkar di sini? Gak malu apa diliatin orang? Ucapnya. Dia terdengar sangat tegas. Maco. Siapa wanita ini, Mas? Gadis itu kembali memelas. Mas. Mesra banget manggilnya. Dia istri Mas. Mas sudah menikah. Jadi sebaiknya kita tidak usah bertemu lagi, ya? Aku mengulas senyum melihat wajah gadis yang usianya sekitar 20-an itu mendadak kecewa. Bahkan tidak menyangka sama sekali. Apa dia pacarnya Zain, yang dia tinggalkan karena ingin menikah denganku? Dasar laki-laki. Selalu saja begitu. Tega sekali meninggalkan kekasih hatinya demi bisa mendapatkan wanita yang baru. Tapi, ya sudahlah. Toh juga aku sudah membayar mahal Zain untuk ini. Jadi untuk saat ini, biar aku dulu yang memilikinya. Setelah nanti bercerai, terserah dia mau kembali sama gadis itu atau enggak. Kamu bohong kan, Mas? Kamu cuman mau manas-manasin dan balas dendam sama aku, kan? Enggak, Bella. Mas enggak pernah dendam sama kamu. Ini memang istri Mas. Entah kenapa ada rasa bangga di dalam hati saat dia menyebutku sebagai istrinya. Seolah-olah aku merasa diakui dan dihargai. Dengan angkuh aku lagi-lagi merangkul lengannya. Kali ini lebih erat, hingga dia merasa terjepit. Udah yuk, sayang. Aku pengen cepat-cepat pulang nih. Kan kita masih pengantin baru. Masih pengen berduaan terus sama kamu. Rengekku manja, sambil menempelkan wajahku ke lengan kekarnya. Zain, entar malam aku ada reunian. Kamu siap-siap, ya? Perintahku, saat kami sedang berada di ruanganku. Aku diajak, nih? Ya, elah. Aku memutar bola mata. Secara, acara ini khusus aku adain buat mamerin kamu sama teman-teman resekku itu. Kamu kan aku bayar biar bisa ngikutin kemanapun aku pergi. Sewotku. Iya istriku, iya. Jangan lupa, dandan yang rapi. Biar ganteng. Emang selama ini aku kurang ganteng? Aish, aku kembali memutar bola mata. Malah. Tampil sempurnalah, Dain. Sempurna. Iya. Buat istriku, apa sih yang enggak? Godanya dengan senyuman manis. Manis banget malah. Lebay, gerutuku. Dia lagi-lagi tersenyum. Kamu sengaja manggil aku ke sini, cuman buat ngomong itu aja? Tanyanya lagi. Kenapa? Kamu nggak suka berduaan di dalam kantor sama aku? Takut yang lain pada cemburu gitu? Aku pura-pura merajuk. Pura-pura, ya? Pura-pura. Enggaklah, Yas. Jangankan dipanggil ke kantor. Kamu panggil ke kamar aja aku nggak bakalan nolak. Maunya. Bola mataku kembali berputar-putar membentuk lingkaran. Si Sontoloyo nanyakin naskah kamu lagi. Tuh. Emang kamu belum punya cerita baru? Sontoloyo? Sontoloyo siapa? Ya, si Bino lah. Autor yang mengklaim semua cerita kamu. Ampun deh itu orang. Semenjak ada kamu, satu buku pun gak ada yang dia tulis dengan otaknya sendiri.
Jadi nyesel ngontrak dia sampai 10 buku sekaligus. Oh, gitu. Ada sih, Yas. Tapi kenapa? Nanti-nanti aja deh aku kasih. Kamu lagi nggak butuh uang? Ulala. Aku baru ingat, kalau selama setahun ini kamu nggak perlu khawatir lagi soal uang. Sindirku, dengan bibir yang kulenggak-lenggokkan. Tiba-tiba aja jantungku jadi berdebar-debar tak menentu. Zain melepaskan bibir seksinya dari pipi mulusku. Dia tersenyum puas, kemudian melingkarkan tangan kirinya ke pinggangku. Kita pulang jam berapa? Sayang, lirihnya di telingaku, namun tetap terdengar oleh mereka. Sandiwara ini belum juga selesai. Nafasku terasa sesak atas tingkah liarnya. Si kucing garong ini nggak mau menyanyiakan kesempatan rupanya. Aku terpaksa ikut tersenyum, sembari mencubit pinggangnya dengan diam-diam agar tak diketahui oleh trio ember. Namun sepertinya cubitanku tidak berefek ke kulitnya. Atau, jangan-jangan dia sengaja menahan rasa sakit agar masih bisa terus memelukku. Awas kamu ya, Dane. Tunggu aja pembalasanku. Duh, mas ganteng ini bikin ngiri aja deh. Iya, nih. Kok tiba-tiba aku jadi gerah ya? Aku cari suamiku aja deh. Iya, nih. Suamiku juga ngilang kemana lagi? Aku ajak suamiku pulang aja deh. Pengen cepat-cepat Ya udah, yuk. Huff. Akhirnya trio ember pun menghilang. Dasar lemah. Gitu aja keok. Baru tahu kalian kan, kalau seorang Tias tuh nggak semenyedihkan yang kalian pikirkan. Ini lagi. Aku menepuk kasar lengan Zain, dan menepiskannya dari pinggang rampingku. Cari-cari kesempatan aja, erutuku padanya. Kan enak sih, Yas? Pipi kamu lembut-lembut gimana gitu? Jawabnya santai, sambil tersenyum. Manis lagi. Hih, bodoh. Jatah uang bagian kamu bulan depan aku potong, ya? Aku menekan suara sembari merapatkan gigi putihku. Aku berjalan meninggalkannya, lalu terhenti setelah sadar dia mengikuti. Jangan ikut. Kamu di sini aja, bentakku, sambil terus berjalan dengan menghentakkan kaki. Aku menepuk-nepuk wajahku dengan pelan di depan cermin wastafel. Rasa panas di wajah tadi membuatku ingin buru-buru ke toilet. Setelah selesai merapikan ini dan itu, aku kembali lagi ke acara. Bergabung dengan yang lain. Kulihat Zain masih berdiri di tempat yang sama seorang diri. Mungkin masih menungguku. Dia melihatku, berharap aku datang dan menemaninya. Tak usah Kukuruyuk. Alarm dari gawai mahalku berbunyi. Membuatku terpaksa bangun untuk mematikannya, kemudian tidur lagi. 1 jam kemudian bangun lagi, setelah cahaya sinar matahari mengintip dari celah jendela yang membuat mataku menjadi silau. Salah pilih kamar rupanya. Din, dah bikin sarapan belum? Teriakku saat membuka pintu kamar. Tak ada jawaban. Duh, kemana itu cowok? Gak nyahut lagi. Jangan-jangan masih tidur. Dasar pemalas. Enak aja mau santai-santai. Mentang-mentang punya istri sultan, mau ikut-ikutan jadi sultan. Dengan tergesa aku menuju ke kamarnya. Menggedor pintu sambil teriak-teriak. Tak ada sahutan. Mau langsung ngedobrak, takut dianya lagi polosan. Bisa-bisa mataku ternoda. Walaupun sebenarnya udah pernah ternoda sama yang lain. Dane, aku masuk nih. Aku pun membuka pintu kamarnya. Dan tara! Kosong.
kemana itu orang? Mana tempat tidur udah rapi lagi? Aku pun kembali menarik rapat pintu dan melanjutkan pencarian. Ke kamar mandi, nggak ada. Dapur, nggak ada. Halaman belakang, nggak ada. Dalam kulkas, apa lagi? Kemana ya? Apa jangan-jangan dia kabur, membawa semua harta benda dari rumah ini? Dengan segera aku memeriksa garasi. Ketemu. Untung mobil masih ada. Tapi dianya tetap nggak ada. Kira-kira dia kemana ya? Apa dia ngambek gara-gara nggak dapat jatah sebagai suami? Takut nggak bisa menahan diri, terus mutusin buat ninggalin aku begitu aja. Oh, tidak bisa. Enak aja main kabur-kaburan. Udah dibayar mahal-mahal mau kabur begitu aja. Aku pun segera membuka pintu depan. Bermaksud bertanya pada orang-orang sekitar komplek perumahan, siapa tahu ada yang lihat. Aku pun keluar menuju ke jalan depan. Tak disangka ada penampakan aneh di ujung sana. Banyak ibu-ibu komplek pada ngumpul kek bulu ketek merumuni sesuatu. Apa ada kecelakaan kali, ya? Jiwa kepoku meronta-ronta. Dengan tergesa-gesa namun tetap elegan, aku menyusul mereka. Akhirnya aku mendapati area kerumunan. Mendapati ibu-ibu komplek dengan berbagai macam bentuk dan ukuran sedang mesem-mesem kayak ABG alay ketemu boyband Korea. Dan akhirnya misteri pun terpecahkan. Bak semut yang sedang mengerubuti gula, mereka berkumpul mengelilingi Zain. Wah, badannya bagus banget. Latihannya setiap hari ya, Mas. Minggu depan saya ikut lari pagi ya, Mas. Masnya udah nikah belum? Kok kita nggak pernah ketemu sih? Mas orang baru di sini, ya? Wih, angkat dikit dong kaosnya. Pengen lihat itu roti sobek. Aku mengucek-ngucek mata indahku, untuk memastikan bahwa penglihatanku masih baik-baik saja. Revan? Ngapain nih anak ngirim inbox ke aku? Setelah 3 tahun gak ada komunikasi sama sekali. Sejak putus 3 tahun yang lalu, aku dan dia sudah berhenti berkomunikasi. Dia tak ingin lagi berhubungan denganku, karena ingin segera menikah dan tak mau calon istrinya jadi cemburu. Kini, laki-laki yang sudah kupacari selama 2 tahun itu kembali menyapa. Mau apa dia? Mau balikan? Jangan harap, ya. Pria nggak bertanggung jawab kayak dia itu, nggak akan mungkin lagi bisa meluluhkan hatiku. Tapi, kenapa tiba-tiba dia ngubungi aku? Apa nggak takut istrinya marah? Secara, walaupun usia lebih tua, aku tetap lebih cantik dibanding dia. Dasar Revannya aja yang mata keranjang, pantang lihat daun muda yang lebih segar. Dasar kambing. Kamu kenapa, Yas? Suara Zain tiba-tiba mengagetkanku. Gawai, dengan logo buah digigit kalong itu hampir terjatuh kalau tak segera kutangkap. Kenapa apa? Aku kembali menelan ludah menatap tubuhnya kini. Makin basah karena keringat. Pikiran apa lagi ini? Kamu kok uring-uringan gitu? Teman-teman kamu itu ngeledekin kamu lagi di sosmed? Tanyanya perhatian. Loh, kok dia bisa tahu sih? Aku sering diledekin sama mereka. Jangan-jangan dia tahu lagi kalau aku masukin foto pernikahan kami. Enggak kok. Siapa juga yang berani ngeledekin aku? Bantahku. Oh, ya udah. Lain kali kalau mereka nggak percaya juga kalau foto pernikahan kita asli, kita bikin video live aja, ya? Aku ikhlas kok kamu jamah, biar teman-teman kamu itu nggak ikut campur lagi sama urusan pribadi kamu. Atau, kamu mau aku samperin mereka satu persatu biar nggak berani gangguin kamu lagi? Dane, kok kamu cute banget sih? Keren banget jadi lelaki.
bikin aku nggak salah pilih jadiin kamu suami. Ngapain kamu sampai berbuat kayak gitu? Tanyaku, pura-pura nggak butuh. Aku kan suami kamu. Wajar dong, aku belain harga diri istri sendiri. Oh my god. Din, please deh, kamu ganti baju sana. Jangan sampai kata-kata kamu tadi bikin aku sendiri yang robek-robek baju si Alan itu. Ditambah lagi kata-kata manis kamu yang bikin hasrat tuh bikin anak timbul kembali. Apa-apaan aku ini? Udah Zain, sana mandi. Kamu tuh bau. Kilahku yang tak ingin berlama-lama dengannya. Jane? Duh, ngapain lagi dia di sini? Apa dia nggak punya uang lagi buat bayar makan siang sendiri? Mana mukanya garang lagi. Zain pun semakin mendekat dan menyentuh lenganku. Makan siang di kantin aja. Dia menarik lenganku dan nggak tahu kenapa aku nurut. Kami jalan beriringan dengan tangannya masih menggenggam tanganku hingga keluar dari kafe. So sweet banget nggak sih? Namun sejurus kemudian dia berhenti begitu mendengar suara Revan. Oh, no. Mau apa dia? Sopan dong, bro. Main bawa-bawa aja. Punya tata krama, kan? Celanya. Oh, shit. Kayaknya yang gak punya tata krama itu kamu. Berani-beraninya ngajak ketemuan istri orang. Oh, good people. Oh, jadi suaminya Tias. Biasa aja dong. Gak usah terlalu bangga, sindirnya. Oh, shit. Apa maksud si Revan ngomong kayak gitu sama Zain? Apa dia mau membeberkan apa yang pernah kami lakukan dulu? Gak boleh. Zain gak boleh tahu tentang kebobrokan sikapku dulu. Aku gak mau nantinya dia membenci dan jijik melihat wanita kotor sepertiku. Walaupun dari luar aku terlihat begitu glowing. Seorang suami pasti bangga dengan wanita yang telah dinikahinya. Jadi, jangan berani-berani ganggu istri orang lagi. Tegas Zain, yang membuatku takjub akan kata-katanya yang benar-benar membelaku. Tapi kan, dia nggak sepenuhnya milik kamu. Revan, bentakku. Yang tak ingin dia keceplosan dan memberitahu Zain. Kenapa, Yas? Nggak mungkin suami kamu nggak sadar kalau saat malam pertama kamu udah nggak perawan, kan? Kecuali dia suami bohongan yang kamu bayar buat nutupin aib kamu. Revan. Teriakanku makin kencung, tak mampu menyembunyikan rasa malu dan juga sakit hatiku. Kulihat tangan Zain mengepal. Apa selama ini dia merasa dibohongi? Ataukah sekarang dia terlanjur jijik sama aku? Oh, Din. Bilang sama suami kamu, Yas. Kalau aku duluan yang udah puas menikmati tubuh kamu itu. Langkah Zain semakin menjauhiku, hingga terdengar suara pukulan keras menghantam wajah Revan. Aku terkejut sembari menutup mulut, hingga kulihat tubuh Revan jatuh terjengkang ke aspal jalan. Mampus lu, Re. Zain, pekiku. Dia menarik kerah Revan yang masih dalam posisi terlentang. Sekali lagi kamu hina istriku, akan kuberi lebih dari ini. Serunya kemudian kembali menghentakkan tubuh Revan lagi. Zain kembali menuju ke arahku, meraih tanganku dan membawaku menyeberang jalan hingga sampai ke kantor. Aku cuma diam aja nggak bereaksi. Masih terlalu malu melihat wajah lelaki yang selama ini aku perlakuan sesuka hati. Langkahku terseret. Zain tak melepaskan genggaman tangannya hingga memasuki ruanganku. Barulah setelah sampai dia melepaskan pegangannya. Aku dan Zain masing-masing diam. Zain pasti kini benci dan jijik dekat-dekat sama aku. Kamu tadi ngapain kayak gitu? Protesku. Padahal dalam hati merasa senang. Emang salah? Kau.
Pikir aja sendiri. Aku nggak salah. Tumben. Biasa dia selalu mengalah dan merasa bersalah. Kok gitu? Karena aku suami kamu. Oh, ya ampun. Jadi dia beneran nganggap aku sebagai istrinya? So sweet. Kan suami bohongan, isinisku kemudian. Biar dia nggak geeran. Iya, yes. Iya. Aku tahu diri kok. Kan kamu sendiri yang bilang. Kalau sebagai suami, harusnya aku marah kalau kamu deket-deket sama cowok lain. Jadi aku udah nurutin semua permintaan kamu, kan? Alarmku kuruyuku kembali berbunyi. Aku terbangun dengan selimut masih menutupi tubuh polosku yang super aduhai ini. Beruntung sekali itu cowok bisa lihat dengan gratis. Maksa lagi. Kulihat Zain udah nggak ada di sampingku. Dasar cowok nggak ada akhlak. Main ngilang gitu aja, setelah apa yang dia lakukan. Awas aja, bakal aku laporin polisi dia, biar kapok. Aku keluar menuju dapur setelah merasakan segarnya keramas pagi-pagi. Kulihat Zain lagi-lagi telah selesai menyiapkan sarapan seperti biasa untuk kami nikmati. Aroma sampo dari rambutnya mengalahkan wangi teh melati yang ada di hadapanku kini. Pagi, sayang, sapanya, sok mesra. Pagi, sayang, ucapku menirukan ucapannya dengan bibir bawah yang kumajukan biar tambah seksi. Sinis amat. Masih kurang, yang tadi malam? Hih, berisik tahu. Awas ye. Tunggu aja pembalasanku, ancamku. Loh, kamu mau balas menodai aku? Kapan? His. Zain. Bisa diam nggak? Iya. Aku diam. Nggak akan ngelawan, sahutnya sembari duduk di hadapanku. Emang enak, kalau nggak ada perlawanan? Zain reseek. Teriakku sembari menepuk lengannya dengan keras. Duh, sakit lo, Yas. Tega amat sih ama suami. Dia mengusap-usap bahu bekas pukulan tadi. Suami bohongan. Tapi punya rasa beneran loh. Bodoh. Dia tertawa melihat tingkah konyolku yang kekanak-kanakan ini. Dia kembali melajukan mobil di jalanan nan berliku. Sepanjang jalan selalu tersenyum dan terus-terusan menggodaku. Aku memasang wajah jutek, meskipun dalam hati ada sedikit rasa bahagia karena nyatanya dia sama sekali nggak berubah dan menjaga jarak dariku. Atau dia cuman pura-pura, karena nggak mau kehilangan sumber mata uangnya? Jangan-jangan dia beneran cowok benalu lagi. Yang kerjanya cuman mau morotin wanita ningrat dan kaya raya kayak aku. Walaupun aku emang menarik sih. Makasih ya, Yas, ucapnya sambil tersenyum. Manis banget senyumnya. Semanis susu krim kental manis. Makasih apaan? Buat tadi malam dong, Yas. Aku nggak ngasih. Kamu ngambil sendiri. Maksa lagi, gerutuku. Iya deh, iya. Aku yang maksa. Nah, gitu dong. Ya kali aku mau nyerahin diri sama kamu. Iya. Lain kali masih boleh maksakan, Yas? Zain berisikah? Nyetir aja udah. Dia kembali tertawa melihat sikap jual mahalku. Ya eyalah jual mahal. Dia kira mentang-mentang aku udah buka segel, bakalan bisa diobral. Sorry. Pokoknya kalau udah habis kontrak, harus tetap berpisah. Titik. Nggak pakai koma. By the way, Den itu laki-laki banget loh. Apa jangan-jangan, dia juga udah sering ngelakuin yang nggak sama mantannya dulu. Abis,
Aksinya itu loh. Nggak perlu diajarin lagi. Udah terlatih. Mikir apa sih aku ini? Gara-gara cowok kere ini aku jadi mikir ngeres pagi-pagi. Pokoknya aku mau lapor polisi. Lapor polisi. Titik. Ngapain kamu manggil aku pagi-pagi? Si Bino Sontoloyo duduk santai di depanku. Kalau nggak salah, keluarga kamu banyak yang anggota polisi kan, Bin? Teman-teman, itulah sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar kita semakin akrab. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.